Kesuksesan adalah milik semua orang, termasuk mereka yang di usia muda. Saya membuktikannya. Nama saya Agus Chandra, umur 33 tahun, dari Jakarta. Saya adalah suami dari Liani dan ayah dari 2 anak yang masih balita. Sejak mengenal MW, saya yakin bahwa inilah bisnis masa depan di Indonesia dan dunia. Karena di sini saya bisa menemukan kebahagiaan, kebebasan, kesuksesan. Karena bisnis, hobi, fashion, dan keluarga bisa berjalan dan berkembang beriringan. Bahkan saling mendukung. Sehingga saya tetap bisa menjalankan hobi, yaitu traveling dan kuliner. Bisnis ini juga membuat saya bisa terus menjalani hidup lebih sehat. Karena gaya hidup yang sehat adalah dasar bagi saya dan keluarga untuk terus bergerak. Awalnya saya dikenali bisnis ini dan saya join pada saat masih kuliah, tahun 2006. Di situ, saya mengikuti salah satu meeting yang membuka wawasan saya, bahwa bisnis MW sangat bisa dijalankan pada saat usia masih muda, bahkan di tengah waktu kuliah. Saya lahir dari keluarga yang biasa. Saya hanya dibekali orang tua saya dengan uang yang pas-pasan untuk biaya hidup, kos-kosan, dan biaya makan. Saya tidak bisa menghabiskan uang lebih dari Rp30.000 per hari. Kalau saya boros dan kehabisan uang, resikonya adalah saya harus makan mie instan. Lalu saya diperkenalkan oleh bisnis MW. Dan perlahan-lahan dari hasil yang negatif menjadi positif. Saya mampu mendapatkan bonus sehingga bisa menghidupi diri sendiri tanpa harus membebani orang tua lagi. Tentu saat bergabung dengan MW, orang tua saya khawatir kuliah saya akan terbengkalai. Seiring berjalannya waktu, saya menjelaskan dan membuktikan bahwa kesuksesan di sekolah dan bisnis bisa dicapai bersamaan. Orang tua saya menjadi satu aspek penting yang memotivasi saya untuk bisa mencapai posisi saat ini. Di saat ibu saya melihat foto diamond di Jambi, lalu berkata kepada saya, "Kapan kamu bisa mencapai diamond?" Maka saya bertekad segera mencapai diamond dan kini pun bisa terwujud. Kini, saya sudah telah memiliki grup yang tersebar di beberapa kota, di antaranya Jambi, Semarang, dan Palembang, serta ada juga di Malaysia dan Filipina. Hidup saya pun jadi lebih sehat, karena dari kebiasaan makan mie instan saat hidup pas-pasan, perlahan saya bisa menata kebiasaan untuk bisa menerapkan gaya hidup yang lebih sehat, dan bisa menerapkan untuk diri sendiri dan keluarga. Setiap ada kesempatan, saya selalu memberikan motivasi kepada tim. Kunci utama dalam menjalankan bisnis ini adalah memilih produk sesuai dengan fashion kita. Karena fashionnya akan membantu kita pada saat kita berhadapan dengan tantangan. Produk-produk inilah yang cocok digunakan dan dijalankan oleh anak muda. Seperti produk kecantikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari yang sedang menjadi tren. Serta produk yang masih akan berkembang 10 hingga 20 tahun mendatang. Dari mengembangkan bisnis di MW sejak usia belasan, saya tidak hanya mendapatkan penghasilan dalam nominal yang cukup besar, bisnis MW juga memberikan pengembangan diri yang sangat berguna, dan juga lingkungan yang mendukung, serta kebebasan untuk menjalankan fashion. Fokus kami saat ini adalah bekerja, berbagi, dan menyemangati para generasi muda. Untuk memulai bisnis dan meyakinkan kepada teman-teman bahwa tidak ada kata yang mustahil selama kita mau berusaha dan mencoba. Kita mungkin bisa sukses di umur 30, 40, ataupun 50 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah orang tua kita bisa menunggu kesuksesan kita? Sukseslah sedini mungkin supaya orang tua kita bisa ikut menikmati kesuksesan kita. Mulailah bisnis MW sekarang. Kami bisa, teman-teman pun pasti bisa. Go Diamond! Selamat malam teman-teman MW Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam juga kepada para Diamond yang kami hormati. Dan pada acara Rally Recognition 2021, spesialnya kami ucapkan selamat kepada qualifier yang sudah direkod dari Silver Producer sampai Founders Emerald. Selamat sekali lagi pada teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan men-sharingkan sedikit perjalanan
bagaimana kami bisa mencapai peringkat diamond ini. Semoga dari apa yang kami sharingkan bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Untuk pertama, saya akan memberikan dan mempersilahkan kepada seorang sosok yang menurut saya luar biasa karena beliau terus mendukung saya walaupun setiap kesulitan yang akan kami lalui tidak mudah, tapi beliau terus memberikan saya memberikan saya keberanian untuk bisa melewati masa-masa sulit itu. Tanpa menunggu lama, mari kita sambut istri saya tercinta, Ibu Ani. Selamat malam teman-teman MW Indonesia. Pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang selama ini begitu baik dalam kehidupan kami, dan atas penyertaannya kami boleh mencapai peringkat diamond di tahun ini. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada keluarga kami yang selama ini selalu mensupport kami dan mendoakan kami sampai kami sukses mencapai peringkat diamond. Dan kami juga ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada MW Indonesia dan jajarannya, tim stafnya, khususnya kepada Pak Rizal, Mr. Leo, Mbak Nurjana, Pak Freddy, dan staf-staf ADC lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang selama ini sudah sangat banyak sekali mensupport dan mendukung bisnis MW kami. Dan kami juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada orang yang berjasa dan memperkenalkan bisnis MW kepada kami, yaitu upline sponsor Ruby, Bapak Hendrianto Loren, dan Ibu Darlin Liao. Tanpa beliau, kami tidak akan pernah lahir di MW ini. Dan kami juga sangat ingin berterima kasih kepada upline dan mentor kami yang luar biasa, Founders Emerald, Bapak Evan Oktavianto dan Ibu Maria Mesartika, yang selama ini tidak henti-hentinya memotivasi kami sejak kami dari kuliah sampai menjalankan bisnis kami. Kami juga mempunyai bisnis konvensional di mana beliau, Pak Evan, selalu memotivasi kami untuk ayo terus membangun bisnis MW. Bisnis MW mempunyai passive income yang sangat luar biasa yang tidak kami bisa dapatkan di bisnis konvensional kami, yaitu kami mempunyai bisnis interior design. Dan itu yang membuat kami melirik bisnis MW ini, di mana bisnis MW ini sangat menjaga kita sampai di masa depan. Bisnis kami dimulai dari perkenalan kami kepada teman-teman, apa yang sudah ada di dalam bisnis ini, kepada keluarga, dan kepada teman dekat kami sendiri. Banyak orang yang bingung bagaimana memulai bisnis MW. Pertama-tama saat kuliah kami menjalankan bisnis kami dan memperkenalkan bisnis MW kepada keluarga dan teman-teman terdekat kami. Dan akhirnya pada hari ini mereka menjadi leader-leader squad kami yang sangat luar biasa. Dan kami ingin berterima kasih kepada teman-teman kami yang berada di satu lingkungan positif yang sama dengan sistem edukasi yang sama. Kami sama-sama belajar, bertumbuh, dan mempunyai lingkungan yang sangat positif, saling membangun satu sama lain untuk mencapai tujuan goals kami bersama. Terima kasih atas perkenalannya kepada satu sistem edukasi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh mentor internasional kami, Founders Council dan Crown Ambassador, Celia Wong dan Late Dr. Wong. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya ingin memperkenalkan satu sosok yang luar biasa yang saya kagumin karena beliau ini smart dan sangat berkemauan keras dan dia ini mau belajar. Sekali dia fokus, dia akan mencapai tujuan goals dia. Ya, kita sambut Bapak Agus Chandra. Terima kasih kepada istri yang selalu mendukung saya dari masa-masa yang sulit pun dia tetap mendukung saya karena saya mengenal beliau dari, kalau kita ingat ya, masa lalu kita pada saat pertama kali kita bertemu dan sampai hari ini saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena saya diberikan pasangan yang benar-benar luar biasa. Setuju teman-teman semua? Saya rasa teman-teman semua juga pasti setuju dengan pendapat saya. Oke? Nah, pada hari ini saya benar-benar dari hati saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada MW Indonesia yang telah mensupport kami berdua sehingga kami bisa mencapai peringkat yang kami idam-idamkan, kami impikan, yaitu peringkat diamond ini. Kami juga tidak lupa ingin berterima kasih juga kepada mentor dan upline yang tadi Ani telah sebutkan. Oke teman-teman, nah pada kesempatan kali ini banyak yang bertanya dan ingin mendengar story saya. Tapi saya lebih tepat, saya akan memberikan pernyataan adalah banyak orang bertanya kepada saya, wah kamu bisa menjadi diamond, mungkin kamu dari background yang sudah
mapan, sudah hebat. Tapi saya pada hari ini, saya mewakili teman-teman yang mungkin dari keluarga yang pas-pasan. Mau dengar teman-teman? Oke, saya akan ceritakan sedikit. Mungkin saya tidak, oleh terbatasan waktu, saya akan menceritakan sedikit perjalanan saya dan Ani pada malam hari ini. Semoga cerita kami hari ini bisa menginspirasi, membantu teman-teman untuk bisa mencapai peringkat kami juga. Oke, nah, saya memulai bisnis ini pada saat 2006 dan saya mulai pada saat saya masih kuliah. Teman-teman, Anda ingat? Kuliah, dan saya kuliah di salah satu universitas di Jakarta karena saya berasal dari kota kecil yang ada di Sumatera, yaitu Jambi. Jadi pada saat 2006 saya memutuskan untuk kuliah ke Jakarta. Nah, pada saat saya kuliah di Jakarta, saya ini baru pertama kali hidup sendiri. Jadi saya jauh dari orang tua sehingga saya belajar untuk hidup mandiri. Nah, singkat cerita, di bulan pertama saya di Jakarta, saya memiliki sedikit story yang tidak mengenakan. Karena pada saat itu, orang tua saya hanya mengirimkan saya uang sebesar Rp1.200.000. Rp1.200.000 itu saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta membayar kos. Mungkin teman-teman bisa melihat kos saya yang seharga 300.000 yang membuat saya juga kaget, teman-teman. Benar-benar kaget karena apa? Di rumah saya mendapatkan rumah yang lebih layak, saya rasa. Tapi di Jakarta, karena itu keputusan yang telah saya ambil, sehingga saya harus tetap melanjutkan hidup saya, serta kos-kosan, kuliah, dan lain-lain. Nah, masalah utamanya adalah karena saya tidak pernah mengalami yang namanya memanage uang. Karena kalau pada saat saya di Jambi, saya kekurangan uang, saya tinggal minta sama kedua orang tua saya untuk kebutuhan saya. Nah, pada saat saya di Jakarta, saya memutuskan untuk kuliah. Rp1.200.000 itu, Rp300.000 sudah pasti untuk bayar kos-kosan. Rp900.000-nya saya pakai untuk membayar kebutuhan saya sehari-hari, seperti makan, beli alat-alat tulis dan kebutuhan sehari-hari. Anda bisa bayangkan kalau 900.000 kita bagi 30 hari, maka satu hari saya hanya punya budget untuk makan dan kebutuhan yang lainnya sebesar 30.000. Ya, mungkin teman-teman semua lagi membayangkan dan menghitung bisa buat apa 30.000 itu. Dan pada saat itu namanya saya masih muda, keluar dari zona nyaman dan hidup sendiri, saya pakai buat jalan-jalan ke mall. Ya, benar. Dan Anda tahu semua, kita semua tahu kalau hidup di mall itu membutuhkan biaya yang lebih. Tapi yang namanya, saya berpikir pada saat itu, ya gak apa-apa. Namanya, saya sudah baru sampai Jakarta, saya pengen mengetahui bagaimana hidup di Jakarta. Nah, makan di Jakarta, makan di mall, dan Anda tahu melebihi budget harian. Dan malapetaka itu hadir pada saat akhir bulan. Di tanggal 25 Anda bisa ngebayangin, ternyata di rekening dan di dompet saya hanya tersisa uang 100.000. Dan masih tersisa kurang lebih 7 hari lagi. 5-7 hari lagi. Dan pada saat itu, saya merasa sedih dan bersalah dan ketakutan, teman-teman. Kenapa? Karena saya mau meminta uang lagi kepada kedua orang tua saya nggak enak, saya malu. Akhirnya saya memutuskan satu keputusan yang akhirnya bisa membuat saya bertahan hidup sampai hari ini. Terutama pada saat itu. Yaitu saya membeli satu box Indomie untuk saya bisa bertahan hidup. Dan itu saya lakukan selama 7 hari. Anda bisa bayangkan, dari pagi, saya berusaha untuk bangun siang. Kalau tidak ada kuliah, saya bangun agak siang. Supaya saya bisa men-skip makan pagi. Oke? Dan pada saat siang saya bangun, saya berusaha untuk masak satu Indomie. Malam pulang, sekitar jam 7, jam 8, saya baru berasa lapar. Baru saya masak lagi satu Indomie. Dan itu saya lakukan sampai
akhir bulan berlalu. Di tanggal 1 saya pada saat diterima uang, saya baru merasakan satu kelegaan yang luar biasa. Tapi pada saat itu juga, di tanggal 30, di masa-masa kritis, di masa-masa akhir, saya merasa benar-benar di titik terendah pada saat itu. Saya pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bersalah. Saya tidak bisa memanage uang dan saya bersalah dan saya menerima konsekuensi yang harus saya terima. Tapi kalau boleh Tuhan, saya siap bekerja juga Tuhan. Semoga Engkau mengirimkan satu pekerjaan yang baik untuk saya, supaya saya bisa tidak mau lagi hidup kekurangan seperti kemarin. Dan saya berdoa, oke. Setelah berdoa, di bulan berikutnya, di bulan September, saya ingat sekali di bulan September, upline saya yang luar biasa datang. Yaitu upline saya, Bapak Hendrianto Loren, yang tadi Ani telah sebutkan, itu datang ke kosan kami. Dan dia mensponsori kami, menceritakan bisnis MW. Dan pada saat itu, teman-teman tahu nggak perasaan saya? Tuhan, ternyata saya siap bekerja apapun, tapi jangan ditawarkan multi level. Boleh nggak saya menjalankan bisnis yang lain? Ya namanya saya berdoa, saya hanya bergumul di dalam hati. Saya juga pada saat itu Bapak Hendrianto Loren juga saya tidak oke kan. Saya tidak menyetujui untuk join pada saat itu. Tapi benar-benar ketangguhan dari Bapak Hendrianto Loren datang setiap minggu kepada kami untuk menceritakan bisnis ini bagus. Bisnis ini bagus. Dan saya benar-benar tidak tahan karena didatangin terus. Akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya join. Karena dalam hati saya join supaya Bapak Hendrianto tidak datang lagi, tidak mengejar saya lagi. Karena saya tahu pada saat itu join, saya dapat garansi 90 hari kalau saya tidak bisa menjalankan bisnis ini, saya boleh memutuskan untuk resign. Oke, singkat cerita, saya mengikuti meeting demi meeting, akhirnya saya mengetahui peluang dan luar biasanya bisnis ini dan saya memutuskan untuk menjalani bisnis ini tanpa harus resign. Tapi terima kasih lagi, sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Hendrianto Loren, kalau tanpa beliau yang teguh, terus berjuang kepada kami untuk meyakinkan kami bahwa bisnis ini luar biasa, saya mungkin tidak bisa menikmati peringkat ini. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Hendrianto. Dan di perjalanan kami juga tidak lupa ingin berterima kasih kepada satu sosok yang menurut kami berdua sangat luar biasa karena mengajarkan tentang leadership dan bagaimana kami harus bisa membangun satu tim, satu bisnis yang kokoh. Dan beliau benar-benar menjadi sosok yang kami kagumi. Kami juga tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Adil Ebet Joshua, terima kasih. Serta kami juga tidak lupa kepada Upline Diamond, Bapak Andrius Suryono, serta Ibu Sarah Mikal. Terima kasih. Nah, di perjalanan waktu, tadi Ani udah cerita, kami bersyukur sekali, kami diperkenalkan oleh satu sekolahan yang akhirnya kami bisa bertemu dengan mentor-mentor internasional kami, serta saya ingin benar-benar berterima kasih kepada Tuhan ya. Saya nggak tahu lagi saya bisa ngomong apa, tapi beliau adalah sosok yang dalam hidup kami berdua benar-benar luar biasa, yaitu Founders Executive Diamond, Bapak Mr. Chung Koi Fat and Samantha. Thank you, karena beliau sangat luar biasa. Pada saat 2016 kami bertemu beliau selalu menceritakan bisnis ilmu ini bagus karena dari pengalaman beliau saya bisa belajar banyak. Dan yang luar biasa adalah beliau selalu bilang, Agus, kamu luar biasa, kamu itu masih seumuran anak saya dan saya benar-benar mensupport kamu menjalankan bisnis ini, mendukung saya untuk bisa secepat juga sukses di bisnis ini. Dan saya menganggap kamu seperti anak saya sendiri. Bisnis MW itu unik, beliau bilang. Kita dibangun dari hubungan yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih lagi kepada Founders Executive Diamond, Cokefat, thank you. Setelahnya, di perjalanan kami, terutama di beberapa 2 tahun, 3 tahun ini, kami ingin berterima kasih khususnya kepada MW Indonesia karena telah mendukung kami dengan
program-program yang menurut kami sangat membantu kami bisa mencapai peringkat ini, terutama dari Core Plus. Karena saya dan donan saya merasa terbantu banget dengan program ini, karena khususnya bonus-bonus yang MW keluarkan itu sangat jauh banget berbeda dengan pada saat kami memulai bisnis MW ini. Oke? Nah, banyak juga yang bertanya kepada kami, wah enak ya, perjalanan kamu mulus-mulus, enak, dan lancar. Saya hanya mau bilang pada kesempatan kali ini, bahwa kami memulai perjalanan ini juga tidak mudah. Mungkin ada satu story, satu cerita yang saya rasa tidak banyak yang tahu. Karena saya merasa juga tidak perlu saya menceritakan kepada orang lain, hanya khusus kepada mungkin beberapa downline kami, serta yang mengetahuinya juga beberapa upline kami juga, yaitu di tahun 2021 kemarin, tepatnya bulan Februari, pada saat saya pulang dari kota Semarang, ketemu dengan downline, saya di tol, saya terjadi accident. Oke, di accident di salah satu tol di Jakarta, sudah mau sampai Jakarta, terjadi accident. Oke, mobil saya berhenti dan ditabrak dari belakang dan terjadi tabrakan beruntun, teman-teman. Saya hanya bisa diam, saya hanya bisa berbicara kepada diri saya, Tuhan, kenapa pada saat saya memutuskan untuk fight dan hal tersebut harus terjadi pada saya gitu. Saya cukup down, teman-teman sekalian. Tapi saya benar-benar pada saat itu saya di tol, saya diam. Saya tidak bisa berkata-kata apa-apa karena mobil saya langsung nggak bisa hidup, nggak bisa dikendalikan karena radiatornya pecah. Oke, dan satu hal yang saya akan pikirkan adalah bagaimana saya bercerita kepada istri saya, karena saya takut istri saya panik pada saat itu. Saya juga bingung. Akhirnya saya hanya diam, membayangkan. Terus sampai di rumah, Ani bertanya kepada saya, bagaimana di Semarang? Oh bagus, saya bagus. Dan Ani bingung, kenapa mobilnya nggak ada? Ternyata mobilnya sudah di bengkel. Dan dia baru mengetahuinya di esoknya, di kemudian hari, besoknya dia baru tahu bahwa mobilnya itu di bengkel dan saya terjadi accident di tol. Dia bertanya, apa kamu nggak cerita? Saya cuma bilang, kalau hal baik saya akan ceritakan. Kalau hal buruk saya ceritakan, saya rasa kamu juga akan jadi panik dan tidak akan membuat kita bertumbuh. Setuju? Dan tahu, saya hanya bisa ngomong itu ke Ani. Saya juga sedih, mobil kesayangan saya yang saya pakai untuk operasional itu terjadi accident dan saya tidak bisa pakai. Tapi saya tidak apa-apa. Tapi saya berhari-hari, saya murung, saya down, teman-teman. Saya tidak bisa bilang, tidak ada apa-apa. Tidak, teman-teman. Saya down. Saya diam beberapa hari, tapi saya bersyukur. Saya punya mentor yang luar biasa. Saya menganggap beliau sudah seperti kakak saya. Beliau juga menganggap saya sebagai adiknya beliau. Saya menceritakan, oh iya, saya kemarin dari Semarang dan terjadi accident dan saya down. Anda tahu, beliau langsung memberikan message kepada saya yang mungkin sebentar teman-teman mau dengar. Oke, saya putarkan audio dari percakapan kami, terutama dari beliau kepada saya. Gus, jangan putus asa, jangan takut kemalangan. Apa yang tertakut sekali ialah you sudah plan lama, kuat kerja untuk Diamond Six selama ini. Don't give up. Come back, Agus. I believe one day NW will reward your past effort and your hard work. And I also believe you are the diamonds. Anda lihat, saya bersyukur banget. Tanpa adanya, di masa-masa sulit itu, beliau terus menguatkan saya bahwa, ya kamu pasti bisa menjadi seorang diamond di tahun ini. Ada juga yang bilang, COVID. Ya, benar. Kita semua mengalami masalah yang sama. Setuju, teman-teman? COVID ini membuat kita semua bingung harus seperti apa. Karena sebelumnya kita tidak pernah mengalami masalah yang sama. Tapi beliau terus menguatkan saya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya dan kamu harus bisa melihat dari sisi yang berbeda. Saya ingin mengucapkan spesial terima kasih kepada my sister,
Eksekutif Diamond, Ilin Pang, thank you. Dan sepastilah, saya pasti memberitahu kepada upline Diamond saya yang, saya benar-benar tidak bisa berbicara apa lagi, karena beliau sangat luar biasa mensupport kami berdua untuk bisa mencapai peringkat ini. Kami sudah anggap sebagai mami kami di MW, ibu kami di MW yang luar biasa. Mungkin teman-teman semua di sini juga sudah mengenal beliau sebagai sosok yang lemah lembut. Tapi bagi kami, beliau ibu yang siap marah kepada kami kalau kami melakukan satu kesalahan. Tapi kami tahu bahwa itu untuk kebaikan kami berdua, dan kami menjadikan itu sebagai pecutan motivasi supaya kami bisa mencapai goals-goals kami di kemudian hari. Karena pada saat kejadian tersebut, Bapak Ibu sekalian tahu, Bu Mika langsung telepon saya, Agus, saya akan pinjamkan kamu satu mobil saya, dan saya akan kirim dari Solo ke Jakarta. Saya kaget, benar-benar. Dan saya ucapkan terima kasih atas kebaikan Bu Mika kepada kami. Tapi pada saat itu saya mengusulkan untuk tidak apa-apa Bu Mika. Tidak ada mobil, saya masih punya motor. Saya masih bisa naik motor untuk bertemu donen-donen saya dan beraktivitas di Jakarta. Tapi kami mengerti kebaikan dari hati Bu Mika. Dan akhirnya mobil tersebut yang saya perbaiki selama kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan sudah baik. Dan akhirnya kami jual, dan di bulan April kemarin kami ganti mobil baru, dan itu semua berkat bisnis MW dari income MW yang luar biasa. Terima kasih pada Bu Mika atas dukungannya, support selama ini. Oke, nah ada yang bertanya, apakah bisnis MW masih worth it kita jalankan? Kami hanya simpel teman-teman. Kami melihat bisnis MW ini adalah salah satu bisnis yang bisa menghasilkan passive income yang mungkin bisa kami wariskan kepada anak cucu kami apabila kami memiliki struktur yang kuat. Serta kami juga bisa merasakan perjalanan-perjalanan, trip-trip yang kami bisa rasakan dari MW yang luar biasa. Khususnya pada tahun 2013, saya dan Ani memutuskan untuk merit, dan pertama kalinya saya mendapatkan trip honeymoon dari MW ke Osaka, dan bersama dengan satu pasang juga teman kami, Bapak Willy dan Ibu Susan dari Pontianak. Kami berdua baru benar-benar merasakan honeymoon bersama-sama dengan MW. Terima kasih kepada MW Indonesia, dan kami juga bisa merasakan perjalanan-perjalanan yang luar biasa bersama MW. Dan kemudian hari kami berdoa supaya kondisi COVID ini bisa cepat membaik, supaya kita semua bisa sama-sama jalan-jalan kembali, menikmati trip yang MW siapkan untuk kita. Oke? Mungkin teman-teman juga ingin mengetahui dari apa yang kami dapatkan, bagaimana kami bisa mencapai diamond di tahun lalu. Dan kuncinya ada di satu hal yang mungkin saya akan sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah motivasi saya menjadi diamond adalah kedua orang tua saya. Khususnya kepada kedua orang tua, terutama khususnya pada mama saya. Karena pada saat tahun lalu di September 2020, mama saya itu ke ADC yang ada di Jambi. Dan mama saya menanyakan kepada saya, Agus, itu foto-foto yang ada di ADC itu maksudnya apa? Dan saya hanya bisa menjawab, oh iya Ma, itu peringkat-peringkat yang diamond, orang-orang yang sudah sukses luar biasa di bisnis ini. Mama saya cuma bertanya satu kata yang akhirnya membuat saya akan berjuang luar biasa adalah, Agus, kapan Mama bisa melihat kamu ada di foto-foto di setiap ADC? Saya hanya bisa terdiam, dan kami berdua memutuskan, mari kita berjuang bagaimana kita bisa mencapai print diamond ini supaya kita juga ada foto-foto itu di setiap ADC. Mungkin tidak mudah, kami berjuang. Setelah kami memutuskan fight, di Februari itu terjadi kecelakaan, yang tadi accident yang saya kasih tahu. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kami lalui. Tapi itu tidak membuat kami menyerah untuk bisa mencapai pin diamond ini.
Tapi mungkin beberapa dari teman-teman sekalian di sini mengetahui bahwa di bulan Juni, di akhir bulan Juni, minggu ketiga, atau tepatnya di tanggal 25 Juni 2021 kemarin, kami, keluarga besar kami, saya, Ani, kedua anak, dan kedua orang tua kami, terkena virus yang kita semua ketahui adalah COVID ya. Jadi kita semua kena COVID secara bersamaan. Itu juga salah satu tantangan terberat kami gitu. Dan pada saat itu saya bimbang. Karena di bulan Juni itu final, saya mau menyelesaikan diamond saya di bulan Juni, atau saya mungkin masih punya waktu untuk menundanya kembali di bulan-bulan masih. Karena saya punya waktu di bulan Juli dan Agustus. Saya masih punya kesempatan untuk menyelesaikan diamond saya di bulan Juli dan Agustus. Tapi tidak tahu mengapa saya memutuskan untuk menyelesaikan apapun yang terjadi, saya akan menyelesaikan di bulan Juni. Sekarang saya baru mengetahui kenapa saya harus menyelesaikan di bulan Juni tersebut. Karena pada saat MW saya menyelesaikan itu di bulan Juni, 30 Juni, di tanggal 15 Juni MW memberikan SMS yang biasa kita terima, "Selamat Agus, kamu telah mencapai diamond." Dan saya sangat senang. Dan saya langsung mengirimkan chattingan, karena pada saat itu mama saya dan papa saya masih berada di rumah sakit untuk melawan sakitnya, yaitu COVID. Saya hanya bisa chatting, "Ma, saya sudah berhasil menyelesaikan diamond saya," dan MW sudah mengumumkan bahwa saya berhasil. Mungkin teman-teman semua di sini bisa melihat chattingan saya. Mama saya hanya jawab, "Selamat anakku." Anda tahu bagaimana perasaan saya? Saya senang, tapi saya masih bisa melihat mama saya masih di rumah sakit. Tapi at least saya sudah memberitahu mama saya. Dan pada tanggal 19 Juli, Tuhan berkata lain. Tuhan memanggil mama saya. Dan itu benar-benar pukulan berat buat saya dan Ani. Itu tidak mudah, tapi saya bersyukur. Saya di bulan Juni, saya benar-benar memutuskan satu keputusan yang penting banget buat kami berdua. Saya bisa membayangkan kalau pada saat Juni, saya memutuskan untuk menunda. Untuk tidak menjadi seorang diamond di bulan Juni. Mungkin saya punya penyesalan yang akan saya bawa seumur hidup. Teman-teman, saya hanya mau bilang, saya selalu ingat satu kata. Mungkin kita bisa sukses di umur 30, 40, ataupun 50 tahun. Tapi setelah kejadian ini, saya semakin diyakinkan bahwa kita mungkin bisa sukses di umur berapapun. Tapi pertanyaan saya, apakah orang tua Anda, kalau benar-benar Anda menyayangi kedua orang tua Anda, apakah orang tua Anda bisa menunggu kesuksesan Anda? Umur tidak ada yang tahu. Saya hanya bisa berkata, mensiringkan kepada teman-teman semua, kalau Anda masih muda, jangan sia-siakan waktu Anda. Mari berjuang bersama-sama. Saya yakin setiap rintangan itu diberikan Tuhan untuk kita, supaya kita bisa semakin lebih kuat, semakin lebih matang untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang berikutnya yang akan kita hadapi. Tapi saya hanya bisa bersyukur hari ini Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bisa menyelesaikan apapun yang telah saya mulai, dan saya menyelesaikannya dengan sangat baik. Terima kasih kepada terutama pada keluarga, pada Ani, pada keluarga kami yang terus mendukung kami sampai saya selesai dan percaya kepada saya untuk saya bisa menyelesaikan pin diamond ini. Dan hari ini saya memiliki satu goals baru lagi, yaitu saya memiliki keluarga Ani dan kedua anak kami. Saya memutuskan untuk saya akan berjuang lebih lagi karena saya memiliki keluarga yang saya cintai. Saya memiliki donen-donen yang saya benar-benar sayangi juga. Saya menganggap mereka juga bukan sebagai donen saya, tapi saya menganggap mereka sebagai keluarga saya. Dan saya akan berjuang bersama mereka untuk bisa mencapai dreams yang kami inginkan. Sebagai penutup, saya ingin memberikan satu pendapat yang menurut saya inilah yang saya lakukan dan saya rasa ini penting. Pertama,
MW Global sudah mendukung kita semua dengan program-program yang luar biasa. Jadi sangat sayang kalau kita semua tidak bisa memanfaatkan program-program tersebut. Karena saya fokus pada membangun kelebaran dan membangun kedalaman, dan itu menghasilkan income yang luar biasa kepada kami berdua, serta memiliki struktur bisnis yang akan kuat kalau kita bisa membangun kedalaman secara konsisten. Dan itu akan di-reward oleh MWeek. Terakhir, saya hanya ingin berkata kepada teman-teman, saya dan Ani pasti memiliki kendala untuk mencapai apapun, baik itu pin emerald ataupun pin apapun. Saya rasa kita pasti akan menemukan kendala. Setuju? Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap untuk terus berjuang dan untuk menyelesaikan apa yang Anda sudah mulai? Baik yang bulan ini, tahun ini memplanningkan Sydney atau menjadi pin yang baru. Saya hanya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa tantangan itu bukan sesuatu yang harus kita takuti. Tapi tantangan itu yang akan menolong kita untuk bisa bertumbuh dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Terakhir, lingkungan sangatlah penting. Kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua di sini menghadapi satu tantangan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa janganlah mengeluh. Kalau mengeluh itu bisa membuat Anda bertumbuh, silakan. Anda komplain dengan istri, dengan teman, dengan manapun, silakan Anda komplain. Tapi permasalahannya, negatifnya Anda tidak akan membuat Anda bertumbuh. Setuju? Malah akan membuat Anda jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Saya dan Ani memutuskan untuk tetap melihat dreams kami, fokus pada dreams kami untuk mencapai dreams kami, dan tidak mau melihat masalah itu sebagai kendala ataupun memberikan negatif kepada teman-teman kami bahwa wah kendala kami kecelakaan, kami memutuskan untuk tidak perlu orang lain tahu. Hanya kami yang tahu dan beberapa orang saja, supaya kami tetap bisa menjadi teman, saudara yang positif dan menginspirasi buat teman-teman semua bahwa semua pasti mengalami kendala. Setiap orang pasti punya masalah. Tapi kami memutuskan untuk tetap fokus pada dream kami dan kami memutuskan untuk hanya menyampaikan yang positif. Dan kami akhirnya bisa mencapai peringkat ini bukan hanya suatu kebetulan. Saya rasa juga bukan karena saya juga dan Ani sendiri yang bisa mencapai peringkat ini, tapi karena kerjasama doa dari semua pihak. Akhir kata, saya hanya menyampaikan kalau kami bisa, teman-teman juga pasti bisa. Go Diamond! Selamat untuk Anda semua ABO Leaders MW Indonesia yang berhasil mencapai peringkat baru di tahun fiskal 2021. Kami sangat bangga atas pencapaian Anda dan bahagia karena telah mengantarkan Anda ke peringkat yang lebih tinggi. Secara khusus, MW Founding Family dan seluruh staf MW di kantor pusat EDA serta Indonesia mengucapkan selamat atas pencapaian Agus Chandra dan Liani sebagai New Diamond di tahun fiskal 2021. Agus dan Ani adalah pasangan muda yang memulai bisnis MW sejak mereka berada di bangku kuliah. Perjalanan mereka untuk mencapai peringkat Diamond memerlukan proses yang cukup panjang dan tidak mudah. Namun tekad mereka untuk tidak menyerah di tengah jalan bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Beberapa tahun yang lalu, Agus dan Ani merubah cara berpikir mereka, yang akhirnya berhasil mengantarkan mereka mencapai peringkat Diamond. Mereka berhasil menemukan passion mereka dalam membangun bisnis MW. Passion yang membuat Agus dan Ani selalu mempunyai energi dan tidak menyerah dengan tantangan yang dihadapi. Tantangan yang sama seperti yang Anda hadapi semua. Tetapi Agus dan Ani berani untuk menggunakan cara baru untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Apakah selalu berhasil? Tidak. Tetapi Agus dan Ani mempunyai keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Menikmatinya sebagai sebuah proses perjalanan menuju sukses. Tidak takut gagal dan bangkit kembali.
Dan pada akhirnya, cara baru yang mereka pakai memberikan hasil sesuai dengan harapan. Kesuksesan Agus dan Ani sebagai pasangan muda yang berhasil meraih peringkat diamond tentunya akan menginspirasi banyak ABO leader untuk meraih kesuksesan yang sama. Saya yakin tahun fiskal 2022, MW Indonesia akan mengantarkan lebih banyak lagi ABO leaders muda untuk mencapai peringkat diamond. Temukan passion Anda. Berani untuk menggunakan cara baru untuk menyelesaikan masalah yang sama. Berani untuk gagal dan bangkit kembali. Saya yakin itu akan membawa Anda meraih tujuan. Agus dan Ani, sekali lagi, selamat atas pencapaian kalian berdua sebagai New Diamond. Semoga kalian berdua akan menjadi berkat bagi lebih banyak orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat dan lebih baik. And let's continue the party.